Halo, perkenalkan nama saya Lari Julia. Saya adalah mahasiswi MHI UPH dan dalam kesempatan ini saya akan membahas pengaruh Joint Development Indonesia-Tiongkok terhadap stabilitas regional ASEAN dalam konteks Indo-Pasifik. So, presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kerjasama Joint Development ini dapat mempengaruhi keamanan dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik, khususnya dalam konteks peran ASEAN. Tujuan dari pilar komunitas politik keamanan ASEAN Blueprint 2025 adalah untuk menciptakan komunitas yang berbasis aturan dan berorientasi pada rakyat dengan prinsip-prinsip bersama yang mengutamakan hak asasi manusia, kebebasan, dan keadilan sosial, yang di dalamnya bertujuan untuk memperkuat keamanan regional, meningkatkan kapasitas untuk merespon tantangan, menjaga sentralitas ASEAN dalam arsitektur regional, serta memperluas peran ASEAN secara global. Selain itu, pilar ini juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas institusional ASEAN untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerjanya di berbagai tingkat. Lalu, apa itu Indo-Pasifik menurut ASEAN? Indo-Pasifik adalah sebuah konsep geografis dan geopolitik yang merujuk pada wilayah yang mencangkup Samudra India dan Pasifik. Intinya, Indo-Pasifik tidak hanya berbicara tentang aspek geografis, tetapi juga memiliki dimensi yang sangat penting dalam dinamika geopolitik global. Karena itu, Indo-Pasifik banyak dibahas dalam kerangka strategis termasuk negara-negara besar yang ikut menyusun Outlook. ASEAN, sebagai kawasan yang berada di pusat Indo-Pasifik, juga membuat Outlook yang terdiri dari 5 elemen kunci, 4 tujuan, 3 prinsip, dan 4 bidang kerjasama yang Anda bisa lihat di screen, namun saya tidak akan menjelaskan satu persatu. Secara garis besar, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific bertujuan untuk memperkuat kerjasama di kawasan dengan menekankan ASEAN sebagai pusat integrasi, menjaga perdamaian, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Fokusnya pada dialog, maritim, konektivitas, dan ekonomi untuk membangun masa depan yang lebih inklusif dan aman bagi semua negara di kawasan. Selanjutnya, latar belakang Joint Development Indonesia dan Tiongkok. Pada November 2024, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan pertamanya semenjak menjabat sebagai presiden ke Beijing, China. Presiden Prabowo menyampaikan pertemuannya dengan Presiden Xi Jinping adalah untuk meningkatkan hubungan bilateral dan komitmen untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan politik antara Indonesia dan China. Pada akhir pertemuan, Indonesia dan Tiongkok mengeluarkan sebuah joint development yang bisa diartikan bahwa kedua negara mengakui adanya klaim tumpang tindih di kawasan tersebut. Dalam pernyataan ini, kedua negara sepakat untuk menghindari eskalasi ketegangan dan menyelesaikan perbedaan melalui dialog bilateral yang damai dan konstruktif. Saat kunjungan ke AS, para media mengkonfirmasi perihal joint development tersebut kepada Presiden Prabowo karena sudah sempat ramai di Indonesia. Namun dalam statementnya ia menegaskan bahwa kita Indonesia siap bekerja sama dengan semua pihak tanpa mengorbankan kedaulatan. Seolah joint statement itu sudah tidak ada. Lalu, bagaimana dampak dari joint development Indonesia-Tiongkok ini terhadap stabilitas ASEAN? Meskipun pernyataan ini bertujuan untuk meredakan ketegangan, namun dinilai dapat mempengaruhi keamanan maritim di kawasan. Setelah konteks joint development itu muncul di publik, dan sempat menuai kritik domestik dari beberapa pakar HI, hukum laut, dan masyarakat. Beberapa media lokal dan internasional juga seperti The Jakarta Post contohnya yang membahas potensi kekhawatiran di antara negara-negara ASEAN terkait perubahan posisi Indonesia mengenai LCS, dengan menyoroti bagaimana kesepakatan dengan Tiongkok ini dapat mempengaruhi kredibilitas Indonesia dan hubungannya dengan negara-negara ASEAN. Dari beberapa sumber juga, beberapa negara tetangga seperti Filipina, Malaysia, dan Vietnam mempertanyakan joint development ini karena mencerminkan kekhawatiran akan dampak terhadap integritas dan kesatuan regional dalam menghadapi klaim Cina yang luas dan tak terbukti secara hukum internasional. Walaupun memang respon mereka terlihat belum secara eksplisit dan formal, baru sebatas mempertanyakan lewat kawan-kawan di Kemlu dan kedutaan. Pendapat dan kritik domestik. Berikut saya akan rangkumkan beberapa respon dan pendapat dari pakar HI, hukum internasional, dan statement Wakil Menteri Luar Negeri yang saya dapat dari berbagai sumber. Seperti di podcast politisi Akbar Faisal, Prof. Hikmahanto Juwana yang adalah guru besar hukum internasional UI dan rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani berpendapat bahwa statement ini sangat kontradiksi. Jika memang dilakukan untuk membangun hubungan baik dengan China, harus ada klarifikasi oleh Kemlu sendiri. Klarifikasi tersebut diharapkan tidak hanya untuk publik Indonesia, yang terutama adalah negara-negara tetangga agar mereka merasa confidence. Dalam podcast lainnya, Prof. Hikmahanto juga mengatakan bahwa
Walaupun secara hukum joint development ini tidak kuat, namun China sudah memegang MOU tersebut. Adapun pendapat lain dari Pak Edi Pratomo, diplomat senior dan dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, berkata harus ada yang mengklarifikasi isu ini secara resmi, bukan lagi disampaikan melalui press release, tetapi baiknya disampaikan oleh pejabat berwenang, yaitu Menlu sendiri. Para duta besar di negara tetangga perlu diberikan briefing paper terkait situasi yang hangat diperbincangkan agar mereka bisa satu suara. Harus ada komunikasi juga ke Tiongkok. Jangan sampai Tiongkok memberikan pernyataan yang berbeda karena kalimat itu sangat menguntungkan pihak mereka. Dan ada juga statement dari mantan Wamenlu, Pak Dino Patijalal, dalam podcast Tirto ID juga memberikan komentar bahwa Menlu harus lebih komunikatif. Tugas Menlu adalah untuk memberikan penjelasan lebih detail mengenai operasional dan langkah-langkah diplomasi Indonesia ke depan. Politik luar negeri harus kuat di rumah, harus dijelaskan kepada rakyat terlebih dahulu. Dan apa pengaruhnya terhadap stabilitas Indo-Pasifik? Kesepakatan Joint Development Indonesia-Tiongkok ini mengakui adanya overlapping claims memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika kerjasama di kawasan Indo-Pasifik jika ini benar terjadi. Berikut adalah dampak yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah tantangan terhadap kebijakan keamanan di Indo-Pasifik. Salah satu dampak paling signifikan dari Joint Development ini adalah bagaimana hal itu mempengaruhi kebijakan keamanan di Indo-Pasifik. Pernyataan bersama yang menyebutkan adanya klaim tumpang tindih dapat mengarah pada kesepakatan untuk berbagi sumber daya, seperti perikanan dan energi. Ini bisa memperburuk ketegangan yang sudah ada dan mempengaruhi keamanan maritim di kawasan tersebut. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia yang mendukung kebebasan navigasi dan ketertiban internasional. Mungkin mereka akan memandang langkah ini sebagai penguatan posisi China di LCS yang dapat merusak kerjasama Indo-Pasifik yang berbasis pada prinsip hukum internasional dan kebebasan jalur perdagangan. Kedua, ini dapat memperlemah ASEAN Centrality. Prinsip ASEAN Centrality yang menekankan peran sentral ASEAN dalam menjaga stabilitas dan kerjasama di kawasan Indo-Pasifik bisa terancam oleh kesepakatan ini. ASEAN selama ini berusaha menjaga kesatuan dan merespon klaim Tiongkok di LCS dengan menggunakan pendekatan multilateral untuk menyelesaikan sengketa. Perlu diingat, Indonesia secara tidak langsung adalah pemimpin kolektif ASEAN. Jika Indonesia memperkuat hubungan bilateral dengan Tiongkok tanpa melibatkan negara-negara ASEAN lainnya secara efektif, ini bisa menurunkan peran ASEAN dalam mengelola isu-isu strategis di Laut Cina Selatan. Beberapa negara anggota ASEAN seperti Filipina dan Vietnam yang memiliki klaim teritorial yang tumpang tindih dengan Cina mungkin merasa terpinggirkan atau kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait masalah ini. Hal ini bisa melemahkan kesatuan ASEAN dalam menghadapi ancaman di China dan merusak stabilitas kawasan yang bergantung pada prinsip-prinsip konsensus di ASEAN. Kesepakatan Indonesia-Tiongkok ini juga dapat berdampak terhadap kedaulatan Indonesia. Dengan mengakui overlapping claims, ada potensi Indonesia membuka ruang untuk negosiasi batas maritim yang dapat mempengaruhi kedaulatan Indonesia atas wilayah lautnya, terutama di sekitar Kepulauan Natuna. Kerjasama yang lebih erat dengan Tiongkok juga berpotensi meningkatkan ketergantungan ekonomi yang bisa mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. Lalu bagaimana sikap pemerintah Indonesia? Pemerintah Indonesia telah memberikan penjelasan mengenai kesepakatan joint development yang mencangkup overlapping claims dengan Tiongkok di LCS dalam press release di website Kemlu. Meski menandatangani perjanjian pengembangan maritim bersama Tiongkok, Indonesia menegaskan bahwa klaim yang melibatkan garis 9 putus-putus atau 9 dash line yang infonya sekarang sudah 10, tidak diakui oleh Indonesia dan tidak memiliki dasar hukum internasional. Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa posisi negara mengenai kedaulatan tetap konsisten dan bahwa perjanjian tersebut tidak berdampak pada kedaulatan Indonesia, khususnya di Laut Natuna Utara. Selain itu, Wamenlu juga menyatakan dalam podcast Akbar Faisal bahwa teks joint development tersebut tidak mengimplikasikan pengakuan terhadap klaim Tiongkok. Indonesia tetap pada prinsip dasar sesuai UNCLOS. Kesepakatan ini lebih difokuskan pada upaya pendekatan menurunkan ketegangan dalam bentuk kerjasama ekonomi dengan Tiongkok. Kemenlu juga akan mengirimkan diplomat-diplomat yang akan diutus ke beberapa negara untuk menjelaskan konteks joint development ini secara langsung, dan ini dinilai adalah aksi yang baik dan responsif. Statement tersebut juga dinilai sudah lumayan memberi jawaban, namun banyak pihak berharap ke depan ada klarifikasi resmi yang akan disampaikan oleh Menteri Luar Negeri kita.
Jadi kesimpulannya, Joint Development Indonesia-Tiongkok secara tidak langsung memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas kawasan Indo-Pasifik, yang berkaitan erat dengan pilar politik dan keamanan ASEAN. ASEAN berperan penting dalam menjaga stabilitas regional melalui pendekatan diplomatik dan hukum internasional. Namun ketegangan geopolitik antara kekuatan besar seperti China dan AS, serta klaim tumpang tindih di LCS menjadi tantangan utama. Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan tidak mengakui Nine Dash Land harus menjaga keseimbangan dalam kerjasama dengan Tiongkok untuk mendukung penyelesaian damai. Penanganan masalah ini membutuhkan penguatan dialog multilateral dan penerapan prinsip hukum internasional yang sejalan dengan tujuan ASEAN untuk memastikan keamanan dan stabilitas kawasan secara menyeluruh. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.